Pernahkah terlintas di pikiran Anda, mengapa Sang Maha Kuasa, pemilik kekuatan tak terbatas yang cukup berkata, "Kun," maka segalanya menjadi ada, justru memilih untuk menciptakan alam semesta dalam rentang waktu yang lama? Mengapa Al-Quran berulang kali menekankan istilah inam masa? Jawaban dari teka-teki ini bukanlah tentang keterbatasan tenaga Tuhan, melainkan sebuah rahmat intelektual bagi manusia. Jika alam semesta tercipta secara instan melalui keajaiban gaib yang melompati hukum logika, maka manusia tidak akan pernah memiliki ilmu pengetahuan. Kita tidak akan punya fisika, kita tidak akan mengenal kimia, dan astronomi tidak akan pernah lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta secara bertahap agar Dia bisa meninggalkan jejak-jejak ilmiah yang bisa dibaca, dihitung, dan dibuktikan oleh akal manusia ribuan tahun kemudian. Di dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Banyak orang keliru menerjemahkan ayam sebagai hari dalam satuan 24 jam. Namun secara bahasa, yaum bisa berarti sebuah fase atau periode panjang yang tidak ditentukan batas jamnya. Sains membuktikan bahwa satuan 24 jam baru ada setelah bumi terbentuk sempurna dan berputar stabil di depan matahari. Sebelum itu, waktu adalah dimensi yang berbeda. 6 masa ini adalah 6 fase revolusi kosmik yang membawa kita dari ketiadaan menuju keberadaan. Berdasarkan paparan Dr. Zaghloul El-Nagar, kita dapat memetakan sejarah alam semesta ke dalam 6 tahapan besar yang terekam dalam isyarat Al-Quran. Fase 1, Yaum Al-Rad, singularitas alam. Inilah saat di mana seluruh galaksi, bintang, dan materi yang kita lihat sekarang masih menyatu dalam satu titik padat yang tak terhingga. Al-Quran menyebutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Fase 2, Yaum Al-Fath, ledakan besar. Fase di mana kepaduan itu diledakkan atau yang dikenal dengan Big Bang. Materi terlempar keluar menciptakan ruang dan waktu. Fase 3, Yaum Al-Dukhan, fase gas. Setelah ledakan, alam semesta tidak langsung jernih. Ia dipenuhi oleh awan gas panas. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 11. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap dukan. Fase 4, Yaum Al-Itiyan, pembentukan materi. Tahap di mana gravitasi mulai bekerja mengumpulkan debu-debu kosmik menjadi planet dan bintang. Pada fase ini, materi-materi berat mulai terkumpul membentuk inti planet-planet. Fase 5, Yaum Al-Jibal, stabilisasi. Khusus untuk bumi kita, terjadi pembentukan gunung-gunung. Allah menyebut gunung sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi yang saat itu masih sangat labil dan cair. Tanpa gunung, kerak bumi akan terus bergetar dan tidak mungkin bagi kehidupan untuk berkembang di atasnya. Fase 6, Yaum Al-Barakah, puncak kehidupan. Penyediaan sumber daya, air, atmosfer, dan munculnya makhluk hidup. Manusia hadir di detik-detik terakhir sejarah kosmik ini saat seluruh fasilitas di bumi sudah matang dan siap digunakan. Mari kita masuk ke bagian yang paling mengguncang dunia sains. Masih di surah Al-A'raf ayat 54, Allah melanjutkan. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Perhatikan penggunaan kata hatsitsa yang berarti cepat atau bergegas.
pertanyaannya, mengapa Al-Quran secara spesifik menyebut pergantian siang malam itu cepat dalam konteks ayat penciptaan? Selama ribuan tahun, manusia menganggap waktu 24 jam adalah konstanta yang tetap. Namun, sains modern melalui bidang dendrokronologi, studi lingkaran pohon, dan analisis fosil karang kuno menemukan fakta yang mencengangkan. Pohon dan karang adalah hard drive alami bumi. Mereka mencatat ritme matahari setiap hari selama jutaan tahun. Hasilnya, ilmuwan menemukan bahwa di masa purba, bumi berputar jauh lebih kencang daripada sekarang. Jutaan tahun lalu, dalam satu tahun terdapat sekitar 2.200 hari. Ini berarti satu siklus siang dan malam hanya berlangsung sekitar 4 jam. Di masa itulah, malam benar-benar mengejar siang dengan kecepatan luar biasa persis seperti yang digambarkan kata Hatsitsa dalam Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran tidak sekadar bicara tentang siang dan malam hari ini, tapi siang dan malam di awal penciptaan. Jika di masa lalu bumi berputar sangat cepat, mengapa sekarang melambat menjadi 24 jam? Sains menjelaskan adanya gaya gesek pasang surut atau tidal friction akibat gravitasi bulan yang bertindak seperti rem halus bagi bumi. Bumi terus melambat sepersekian detik setiap 100 tahun. Fakta ini membawa kita pada sebuah konsekuensi logis yang menakutkan. Jika sesuatu terus melambat, ia akan berhenti lalu berputar ke arah sebaliknya. Inilah penjelasan ilmiah bagi nubuat Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Ketika rotasi bumi melambat hingga titik nol dan berbalik arah karena gaya kosmik tertentu di akhir zaman, maka tatanan dunia berakhir. Inilah saat di mana log database kehidupan ditutup dan pintu taubat tidak lagi menerima masukan data baru. Tidak ada proses alami yang bisa menghentikan perlambatan ini. Itu adalah kepastian fisika yang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Seluruh fenomena ini membuktikan satu hal, alam semesta bukanlah hasil dari sebuah kebetulan yang buta. Setiap lingkaran pada batang pohon, setiap struktur akar gunung, hingga kecepatan rotasi bumi, semuanya adalah kode-kode yang sengaja diletakkan oleh Sang Pencipta untuk kita pecahkan. Al-Quran telah memberikan bocoran datanya 1400 tahun yang lalu, sementara sains baru mampu melakukan query pada data tersebut di abad ke-20 dan ke-21. Sebagai manusia yang diberi akal, tugas kita adalah membaca tanda-tanda ini untuk mempertebal iman, karena sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar.